kalau kemarin kita udah nge-review mobil, nge-review bus, kali ini di penghujung Gias 2022 ini kita akan nge-review truk Brimob. Yes, ini dia teman-teman, salah satu primadona bootnya Isuzu, yaitu Isuzu Elf NPS 4x4 yang dikhususkan untuk Brimob. Nah, kalau kita lihat dari namanya, Suzuki Elf NPS 4x4 itu sebenarnya lumayan jarang dipakai di umum, teman-teman. Karena mobil ini menurut Isuzu banyak dipakai sama kementerian dan juga banyak dipakai sama instansi pemerintahan. Mulai dari Kementerian Pertahanan, mulai dari ini dipakai sama polisi. Karena sasis ini tuh adalah sasis yang tangguh, 4x4, dan memang cocok dipakai di medan yang berat. Makanya pengguna truk ini, pengguna sasis ini adalah mungkin instansi terkait yang butuh kendaraan operasional di medan yang berat. Dan mobil ini juga dipakai sama perusahaan-perusahaan yang biasanya ditambang atau di perkebunan sawit. Nah, Isuzu Elf NPS ini juga bukan barang baru, teman-teman. Ini adalah produk yang cukup lama dan legendaris di Indonesia, tapi ini yang kita lihat sekarang adalah Elf NPS yang model tahun 2022. Yang berarti mesinnya udah pakai standar minimum Euro 4. Lebih canggih mesinnya. Tapi sebelum kita bahas mesinnya, sekarang kita bahas dulu desainnya, teman-teman. Dari depan, ini adalah truk yang dipakai sama bapak-bapak di Brimob sana. Dan Isuzu menjual dalam versi sasisnya aja. Kalau untuk pembangunan bodinya, pembangunan aksesorisnya segala macam, dikerjakan sama karoseri New Armada. Dari depan, kelihatannya mobil ini tangguh banget dan peruntukannya memang untuk kepolisian. Di sini ada covernya gitu, ada guardnya, dan juga di depan sini dikasih segala macam bumper. Dan peruntukannya benar-benar tangguh, jadi kayaknya siap untuk dipakai huru-hara nih, teman-teman. Apalagi di sini ada towingnya juga. Dari depan sini mobil yang tangguh banget lagi-lagi. Nah, kalau dari samping kelihatan dimensi sasis ini tuh salah satu yang terbesar di kelasnya. Tadi di depan kita bisa lihat kalau lebarnya itu lebih dari 2,1 meter. Dari samping panjang total sasis ini tuh sekitar 6 meter, teman-teman. Makanya dengan dibuatin karoserinya, bodinya jadi semakin kelihatan besar banget. Terus di samping juga kelihatan kalau ini adalah sasis yang rodanya 6. Nah, kalau dari belakang kita bisa lihat desainnya kayak gini, teman-teman. Dan tadi kita ngobrol sama Isuzu-nya, katanya memang mobil ini tuh banyak dipakai buat mobil angkut orang juga. Operasional tambang itu buat ngangkut para pekerjanya. Dan untuk dipakai di Brimob ini, bagian belakang sini bisa juga dipakai untuk ngangkut para prajuritnya, teman-teman. Tuh, bahkan untuk Kementerian Pertahanan katanya juga dipakai untuk sebagai kendaraan ngangkut senjata. Cakep ya. Sekarang kita ke depan lagi, kita bahas mesinnya dan juga akan gue jelasin gimana 4x4-nya bekerja. Nah, kayak yang tadi kami bilang, teman-teman, ini adalah mobil atau truk yang 4x4. Tapi ini all time-nya 4x2, dan untuk mengaktifkan 4x4-nya, menariknya tinggal diputar aja ini ya, teman-teman. Digeser dari free ke lock. Tuh, jadi kalau free, ini berarti axle-nya nggak ngunci, dalam artian berarti ini 4x2, sementara kalau lock, dia axle-nya ngunci, dan 4x4-nya. Tapi 4x4-nya bukan hanya sekedar itu, bisa juga 4x4 high dan 4x4 low. Tapi untuk mengoperasikannya, bisa melalui tombol di dalam kabinnya. Yuk, kita masuk ke dalam ya. Ya, truk ini tinggi banget, teman-teman. Nah, yang tadi gue bilang, truk ini bisa juga 4x4-nya jadi yang low gearnya. Tinggal ganti di sini nih, ada low, ada high. Selain itu, ada juga fitur differential lock-nya, teman-teman. Jadi kalau kita ngelewatin medan yang sulit, tiba-tiba ban harus dikunci gitu ya differentialnya, tinggal ditekan aja yang ini. Nah, fitur 4x4 ini juga disalurkan dengan transmisi 5 percepatan yang manual. Dari sini 5 percepatan, gigi R-nya ke sebelah kiri banget. Well, mobil ini tuh memang mobil yang diplot sama Isuzu sebagai mobil yang bisa dipakai ke segala medan. Dan menariknya lagi, 4x4 di sini tuh adalah yang 4x4 UEM. Atau yang memang original dibuat sama pabrikan Isuzu Astra. Jadi 4x4-nya pun punya garansi dan udah pasti terjamin originalitasnya. Sementara kalau kita lihat kompetitornya, banyak truk-truk kayak gini juga yang 4x2 tapi 4x4-nya dimodif. Jadi kalau mau lebih aman,
harusnya 4x4 yang UM ini lebih aman. Nah, kalau kita lanjut bahas mesinnya, yang tadi gue bilang mesinnya ini adalah mesin yang baru, mesin yang canggih, yang standarnya udah lolos ke emisi Euro 4. Mesinnya ini adalah mesin diesel common rail, diesel canggih teman-teman, yang berkapasitas 4.788 cc. Mesinnya adalah mesin 4 silinder segaris, dan mesin ini adalah mesin yang buas tenaganya tembus di angka 150 PS dan torsi di angka 402 Nm. Jelas itu adalah angka yang mumpuni untuk sebuah truk seperti ini. Lanjut, kita bahas sekarang fitur-fiturnya teman-teman. Kalau kita lihat sekarang ini, kondisinya memang terasa fiturnya udah cukup lengkap. Tapi dalam versi standar atau kalau kalian beli yang sasisnya doang, ini tuh nggak banyak fiturnya. AC-nya pun nggak disertai sama Isuzu. Kalau ini yang kita lihat sekarang udah ada AC-nya, udah ada head unit-nya. Terus bahkan di sini dikasih perlengkapan yang khas untuk mobil dinas kepolisian. Kayak di sini ada alat-alat untuk rotator, ada intercom juga untuk belakang, dan tadi di depan kita bisa lihat ada kameranya yang tampil di sini nih. Jadi untuk kepraktisan dan untuk operasional para pak polisi di Brimob sana, pastinya mobil ini udah mumpuni banget. Tapi ya kurang lebih seperti ini teman-teman kabinnya. Jarang-jarang ya kalian bisa lihat kabin dari truk Brimob. Yuk terakhir kita keluar lagi, gua akan ceritain berapa sih harga dari sasis truk Brimob ini. Nah teman-teman, Isuzu menjual truk ini, Isuzu Elf NPS 4x4 dengan harga 840 juta on the road DKI Jakarta. Dan ini adalah versi yang dijual dalam sasisnya teman-teman. Jadi kalau kalian beli harga 840 jutaan itu masih bentuk sasis. Kalian perlu tambahan biaya lagi untuk ke karoseri untuk membangun bodinya. Ya menurut kami harga segitu layak lah untuk sebuah mobil operasional seperti ini. Menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apa soal truk ini? Dan kira-kira apakah ini menarik untuk kalian dan penasaran pengen lihatnya? Coba kalian sampaikan di komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton nih video dari kami di kanal Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Kalau gitu sekian teman-teman, gue bisa pamit. Stay safe dan bye-bye.